Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka pertemuan kelompok. Jadi ini adalah lanjutan pertemuan kelompok kita yang sebelumnya. Kemarin yang sudah kita bahas terkait dengan perkembangan anak balita. Kemudian kemarin kita juga membahas tentang memulai usaha. Kemarin yang contohnya Ibu Lidi yang tidak berhasil dalam memulai usahanya kita sudah bahas. Dan hari ini kita akan membahas satu sesi penting, baik untuk kita saat ini ataupun untuk kita sampaikan kepada tetangga dekat kita. Yaitu hari ini kita akan membahas tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Nah ini yang akan menjadi pembahasan kita pada hari yang berbahagia ini. Sebagaimana ibu-ibu ketahui bahwasanya untuk mendapatkan anak yang cerdas, tinggi, sehat itu semuanya tentu tidak terlepas dari proses kehamilan yang baik, proses kehamilan yang sehat. Dan inilah salah satu faktor penentu ketika kita menginginkan anak kita nanti atau bayi kita nanti terlahir sehat, cerdas dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita memulai itu nanti kita akan sedikit dulu menonton film. Ini terkait dengan pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Semoga ibu-ibu bisa melihat dan meresapi, kemudian menilai apa kira-kira yang terkandung dalam film ini. Kita nonton sama-sama ya. Jadi contoh saja. Kok jelek begini sih? Harusnya kan bagus kayak gini. Kenapa, Bu? Kok sedih gitu? Ya, apa nanti anak kita bakal tumbuh sehat ya? Nggak kayak tanaman yang kecil ini ya? Ya pasti dong, Bu. Siapa dulu dong ayahnya? Ih, ayah, serius. Nih coba lihat nih. Kalau anaknya nanti nggak tumbuh benar, kan kesian ya. Kesian dari anak yang lain. Ibu lihat aja deh. Ibu kan tahu ayah tinggi, besar, dan kuat. Sementara ibu wanita yang cantik. Jadi anak kita tuh nggak bakal beda jauh sama kita, Bu. Tapi kan ya, anak Ibu Sandra itu yang umurnya 4 tahun, itu kecil ya. Kalah sama anak Ibu Vera yang umurnya 2 tahun. Sedangkan suaminya Bu Sandra itu jauh lebih tinggi daripada ayah. Kalau kata aku sih, kayaknya tinggi anak itu nggak ngikutin orang tua deh ya. Masa sih, Bu? Iya ya. Oh ya, ayah tahu nggak gimana caranya biar anak kita sehat? Ibu bingung kan? Daripada ibu bingung, mending kita tanyain sama yang ngerti. Hah? Ayah nggak ngerti? Bukannya gak ngerti, Bu. Daripada ibu khawatir, mending kita tanyain langsung sama ahli anak. Ahli anak? Maksudnya ayah, bu bidan, atau orang puskesmas gitu? Nah, itu maksud ayah. Oh gitu. Ya udah, anterin aja. Iya, ayah anterin. Kita harus cari tahu bagaimana caranya supaya anak kita nanti tinggi, sehat, dan pintar. Tinggi kayak ayahnya gitu? Dan ganteng juga tuh. Ledek aja ya. Pemenuhan gizi yang menjamin anak tumbuh dan berkembang secara optimal dimulai sejak janin hingga anak usia 2 tahun atau seluruhnya adalah 1000 hari. Dalam 1000 hari pertama, janin menjadi bayi, bayi menjadi anak, tumbuh cepat sekali. 1000 hari pertama adalah waktu di mana anak akan tumbuh secara besar. Karena itu, asupan gizi sangat penting. Bila anak kurang gizi, maka akibatnya akan terjadi gangguan pertumbuhan dan ini akan dibawa sampai dewasa dan sulit diperbaiki. Lalu akibatnya apa ya? Daya
daya tahan tubuhnya akan menjadi rendah dan kecerdasannya juga berkurang. Untuk anak perempuan akan menjadi remaja dan calon ibu hamil yang akan melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah juga pendek. Jadi, anak saya walaupun masih di dalam perut ini perlu gizi ya, Bu? Betul, ibu perlu memperhatikan gizi bagi ibu dan janin. Lalu apa yang harus saya lakukan ya agar anak mendapatkan gizi terbaik? Ibu hamil makan makanan yang bergizi yang seimbang. Pastikan ibu hamil minum tablet tambah darah. Lakukan inisiasi menyusui dini segera setelah bayi lahir. Berikan ASI eksklusif, air susu saja sampai bayi usia 6 bulan. Setelah 6 bulan berikan MPASI. Jadi selain gizi, apalagi ya Bu yang harus saya perhatikan? Perilaku hidup sehat. Ibu hamil memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan. Lindungi ibu hamil dari penyakit malaria dengan pelambu insektisida. Cegah sakit dengan imunisasi. Cegah masuknya kuman dengan mencuci tangan, pakai sabun dan dengan air mengalir. Lalu bagaimana cara kita mengetahui anak kita itu sehat? Rajin ke posyandu untuk timbang anak ibu. Jangan lupa ukur tinggi badannya. Bila gizi anak tidak baik, tinggi badannya tidak akan mencapai sesuai standar usia. Gizi anak di 1000 hari pertama hidupnya sangat penting untuk dijaga demi masa depan. Ya sudah, terima kasih ya Bu atas informasinya. Saya pulang dulu. Iya, Terima kasih ya Bu. sama-sama. Nah, ibu-ibu, ini tadi yang sudah sama-sama kita tonton. Kalau saya ingin bertanya kepada ibu, kira-kira apa saja yang ibu-ibu ingat dari film yang sudah kita putarkan? Apa kira-kira? Dampak kekurangan gizi. Dampak kekurangan gizi, betul sekali. Jadi ibu bisa coba dibalik kertasnya. Nah, ini ada beberapa hal, mungkin kita akan bacakan sama-sama dan kita akan memahami bersama-sama. Bahwa kondisi kehamilan ibu dan kesehatan bayi dan balita itu menentukan masa depan anak. Jadi bayi dari keluarga yang tidak memperhatikan kecukupan gizi dan kesehatan ibu selama hamil akan lahir sebagai bayi dengan berat badan yang rendah, sangat kecil. Itu. Yang kedua, jika tidak diatasi dengan gizi yang baik, bayi akan tumbuh menjadi balita yang memiliki daya tahan tubuh rendah atau mudah sakit, berpotensi stunting. Nah, ini adalah stunting ini adalah menjadi saat ini adalah menjadi salah satu hal yang sangat banyak sekali di Indonesia, terutama di tempat kita. Jadi ini kita bisa mencegah sama-sama terkait dengan stunting ya dari hari ini. Kita sama-sama mencari informasi terkait dengan itu. Kira-kira apa penyebabnya? Kemudian ketiga, saat anak menjadi anak sekolah, kemampuan belajarnya terganggu. Ini dampak dari kekurangan gizi tadi ya. Prestasi di sekolah rendah dan biasanya tidak mampu melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Jadi kalau kita melihat ada anak-anak yang mohon maaf mungkin di sekolahnya rendah terkait dengan nilai, kemudian cara menangkapnya lambat, itu mungkin salah satu faktor penyebabnya adalah kekurangan gizi. Yang selanjutnya, saat mencapai usia dewasa tidak mampu mencari pekerjaan. Nah, tidak mampu mencari pekerjaan yang layak sehingga penghasilannya juga rendah. Nah, ini karena awalnya dia tidak bersekolah, mungkin dalam sekolah tadi ya mohon maaf sedikit terganggu dalam proses sekolahnya, otomatis proses belajarnya juga akan terganggu. Nah, ini kemudian ternyata berdampak kepada persoalan ketika ia mencari kerja. Karena mungkin di tempat kerja harus memegang komputer karena dia tidak bisa apa-apa, akhirnya ya sudah, dia juga menikmati hasil pekerjaan seperti itu. Kemudian ketika berkeluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan makanan bergizi dan layanan kesehatan bagi keluarganya. Nah, inilah dampak-dampak dari kekurangan gizi. Mulai dari bayi lagi hingga dia kemudian menikah, dia pun tidak bisa mampu memenuhi kebutuhan makanan yang bergizi bagi layanan kesehatan dan bagi keluarganya. Ini sangat penting sekali materi terkait dengan kekurangan gizi. Ya, terima kasih atas jawaban Ibu yang sudah Ibu sampaikan tadi. Memang poin penting dari film yang sudah sama-sama kita tonton adalah dampak atau bahaya dari kekurangan gizi. Ya. Kemudian coba Ibu dibalik yang kertas yang satu lagi, ini kita sama-sama melihat. Ibu pasti akan melihat pentingnya 1000 hari kehidupan pertama kehidupan.
Jadi 1000 hari pertama kehidupan ini ternyata sangat penting untuk pertama mungkin untuk si bayi ya, karena bayi yang akan mengikuti proses itu. Ibu, saya meyakini juga ibu waktu bayi juga seperti itu dulu, akan mengalami fase 1000 hari kehidupan. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari sini, sebenarnya salah satu tujuan film tadi, pesan-pesan yang ingin disampaikan dari film yang sudah kita tonton ini adalah pentingnya gizi atau makanan sehat selama 1000 hari pertama kehidupan. Nah, ini salah satu pesan penting dari sebuah film yang sudah sama-sama kita tonton tadi, bahwasanya gizi atau makanan sehat selama 1000 hari itu sangat penting sekali. Kemudian 1000 hari pertama kehidupan adalah masa 9 bulan kehamilan. Nah, ini ibu bisa hitung ya. 1000 hari pertama adalah masa 9 bulan kehamilan, kemudian kelahiran dan nifas, kemudian masa bayi 0 sampai 6 bulan, kemudian hingga usia anak mencapai 2 tahun. Nah, masa ini adalah masa yang rentan untuk ibu dan anak. Gangguan kesehatan ibu dan anak di masa ini akan mempengaruhi masa depan anak di kemudian hari. Nah, inilah kemudian kenapa 1000 hari kehidupan itu penting terkait dengan gizi, karena 1000 hari ini ternyata menentukan kehidupan anak-anak pada fase selanjutnya. Fase balita, fase dia dewasa, kemudian fase ya mungkin dalam proses dia sudah menikah dan menjalani kehidupan dia selanjutnya. Ini ternyata hal penting. Ketika proses 1000 hari pertama itu terganggu, maka secara otomatis proses-proses kehidupan selama kehidupan yang akan datang pasti akan terganggu. Inilah kenapa penting pemenuhan gizi selama 1000 hari pertama untuk ibu hamil, kemudian untuk masa depan kita seperti itu ya. Jadi nanti kalau terkait dengan hal-hal yang akan datang, nanti ibu bisa membaca buku pintar kesehatan ibu dan gizi. Ini nanti materi yang sudah akan saya berikan kepada ibu. Silakan ibu baca saja di rumah begitu. Yang jelas poin hari ini adalah kita membahas terkait dengan pentingnya 1000 hari kehidupan. Itu. Nah, saya berharap nanti ketika buku pintar ini sudah saya berikan kepada ibu, silakan dibawa ke posyandu ya. Silakan dibawa ke posyandu, kemudian dibaca-baca, sering dibaca karena di dalamnya banyak sekali informasi yang akan ibu dapatkan terkait dengan 1000 hari kehidupan ini. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Pada poin intinya adalah ternyata gizi itu sangat penting, khususnya dan teruntuk sekali bagi 1000 hari kehidupan pertama. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.